Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Taufikur Rahman Rahim, spesialis obstetri dan ginekologi yang bekerja di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tips kepada para pasien saya tentang keracunan kehamilan. Keracunan kehamilan itu adalah nama awam dari kehamilan yang disertai dengan kenaikan tekanan darah atau hipertensi di dalam kehamilan. Keracunan kehamilan merupakan salah satu komplikasi yang tersering terjadi pada ibu-ibu hamil di Indonesia. Keracunan kehamilan dapat berakibat fatal baik pada ibu maupun pada janin. Bahkan bisa menyebabkan kematian janin maupun kematian ibu. Dalam sensus kependudukan kita tahu bahwa kematian akibat keracunan kehamilan merupakan nomor 2 penyebab kematian ibu di Indonesia. Nomor yang pertama itu adalah pendarahan, nomor yang kedua itu adalah keracunan kehamilan. Artinya kita harus mengenal secara dini apa itu keracunan hamil. Tanda yang terjadi pada keracunan kehamilan itu adalah pertama, adanya kenaikan tekanan darah yang dimulai pada kehamilan trimester kedua atau kehamilan setelah 5 bulan ke atas. Yang kedua, ditandai dengan adanya protein di dalam kencing yang normal tidak ada protein di dalam kencing. Jadi 2 tanda utama inilah yang harus kita waspadai. Dan kita tahu bahwa untuk mengetahui tanda-tanda ini tentu kita harus memeriksakan diri, baik ke tenaga kesehatan maupun ke rumah sakit. Yang diperiksa terutama selain tekanan darah itu ada penaikan berat badan. Kenaikan berat badan yang melebihi 2 kg per bulan itu kita harus waspada. Walaupun itu bukan tanda, tetapi itu merupakan sinyal bagi kita bahwa ini harus diwaspadai. Jadi keracunan kehamilan ini harus kita waspadai karena keracunan kehamilan dapat menyebabkan kematian pada ibu maupun kematian pada janin. Untuk itu kita harus mengenal tanda awal daripada keracunan kehamilan ini. Pertama, kita harus memperhatikan kenaikan tekanan darah. Kalau ada kenaikan tekanan darah pada saat kehamilan, itu harus waspada. Yang kedua, adanya protein di dalam kencing yang normalnya tidak ada. Jadi 2 tanda ini merupakan tanda awal dari keracunan kehamilan. Keracunan kehamilan ini bisa kita cegah sewaktu kita melakukan pemeriksaan kehamilan. Pencegahan pertama ada 5 yang kita lakukan. Ada 5 cara pencegahan. Pertama itu adalah pola makan. Makan yang harus kita batasi itu adalah makanan-makanan yang tinggi kolesterol, tinggi lemak, dan tinggi karbohidrat. Yang kedua, kita harus menyiapkan waktu untuk beristirahat. Minimal dalam siang hari kita beristirahat setengah sampai 1 jam. Yang ketiga, perbanyak makan mineral seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang keempat, kita mengurangi faktor stres. Faktor stres akibat kehamilankah ataukah faktor stres yang lainnya. Dan yang kelima, pemberian obat-obatan. Obat-obat yang bisa diberikan untuk pencegahan keracunan kehamilan itu pertama adalah kalsium. Jadi kalsium bukan hanya untuk tulang, tetapi juga bisa dipakai untuk pencegahan keracunan kehamilan. Namun dosisnya yang berbeda. Jadi untuk pencegahan kita memerlukan dosis 1.500 sampai 2.000 gram per hari. Dimulai dari kehamilan 4 bulan.
Yang kedua, pemberian obat pengencer darah. Itu diberikan dimulai dari kehamilan 4 bulan sampai 2 minggu sebelum melahirkan. Yang ketiga, pemberian vitamin D3 dan vitamin C. Itu yang kita berikan selama kehamilan. Itu dapat mencegah terjadinya keracunan kehamilan. Kemudian kalau masih tetap terjadi kenaikan tekanan darah, maka barulah diberikan pengobatan. Pengobatan yang dilakukan adalah memberikan obat-obat darah tinggi. Tetapi tidak semua obat darah tinggi boleh diberikan pada ibu hamil. Hanya obat-obat yang aman pada ibu hamil yang bisa diberikan. Yang kedua, itu adalah pemberian magnesium sulfat. Nah, kedua pengobatan ini harus izin sepengetahuan dari tenaga kesehatan, khususnya dokter. Jadi pemberian pengobat darah tinggi dan pemberian magnesium sulfat hanya diberikan oleh dokter. Itulah yang kami harapkan dari para pemirsa sekalian. Semoga tip yang singkat ini dapat bermanfaat, kita bisa mencegah terjadinya keracunan kehamilan, sehingga kita dapat mencegah kematian pada ibu dan janin dalam kehamilan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.